Bab 226-230. Bab 226, kamu tidak tidur denganku. Keputusan ini tidak berada dalam lingkup kendali Tang Ning, jadi, dia merasa sedikit takut. Mo Ting tentu saja yang terbaik, dia unik dan tidak ada orang lain yang bisa dibandingkan. Tapi, dia tidak bisa mengantisipasi bagaimana reaksi publik. Apakah menjadi manajernya akan memengaruhinya secara negatif? Yang terpenting, pekerjaan Mo Ting adalah yang paling mengkhawatirkan Tang Ning. Namun, Excalibur Ki tidak memberi Tang Ning waktu untuk memikirkan hal ini. Setelah menandatangani kontrak mereka, sore itu juga, mereka langsung syuting iklan mereka. Saat dia bekerja dengan model barat, Tang Ning kurang dalam kekuatan fisik dibandingkan, terutama karena perutnya masih tidak sehat. Setelah 6 jam kerja terus-menerus, Tang Ning jelas berjuang untuk mengikutinya. Long Jie merasa sedikit cemas. Ada beberapa kali dia meminta fotografer untuk istirahat sejenak, tetapi dia mengabaikannya atau mengatakan kepadanya bahwa semua orang sedang bekerja keras dan Tang Ning bukan satu-satunya yang lelah. Berada di negeri asing, ketika sampai pada hal-hal seperti ini, Long Jie merasa tidak berdaya hanya sebagai asisten. Namun, dari awal hingga akhir, Tang Ning bertahan melalui pengambilan satu demi satu. Karena kesalahan yang dilakukan oleh model lain, dia harus syuting beberapa adegan berkali-kali. Tang Ning, kamu baik-baik saja? Long Jie bertanya di sela-sela pengambilan saat dia memberinya air hangat. Tang Ning meletakkan tangannya di pipinya sendiri dan mengangguk, aku seharusnya bisa bertahan. Ini jelas tidak ada dalam kontrak, apakah model barat ini memiliki keinginan mati? Tepat ketika kata-kata marah Long Jie keluar dari mulutnya, bang, yang keras bergema di seluruh set. Seorang model yang relatif kurus pingsan, apakah dia baru saja pingsan? Bukankah ini pemandangan biasa? Tang Ning mengembalikan cangkirnya ke Long Jie dengan ekspresi tidak terpengaruh. Apakah ini berarti kamu bisa istirahat sekarang? Ayo, kembali bekerja, panggil staf fotografi. Long Jie menunduk untuk melihat kaki Tang Ning, 7-8 jam memakai heels, sungguh menyiksa. Ada apa? Aku pernah melakukan hal seperti ini di masa lalu. Hanya karena Mo Ting sekarang menjadi manajerku, apakah itu berarti aku lebih berharga dari sebelumnya? Tang Ning menatap Long Jie dengan geli. Di masa lalu, dia pernah mengalami pemotretan yang bahkan lebih menuntut dan lebih terburu-buru dari ini, bagaimana perbandingannya? Tapi ini sudah 8 jam. Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Setelah berbicara, Tang Ning baru saja akan merias wajahnya, ketika tiba-tiba dia merasakan tarikan yang kuat di lengannya. Tang Ning tertegun. Begitu juga Long Jie. Sebenarnya, semua orang yang hadir kaget, seorang pria yang sangat terkenal telah muncul di set fotografi. Set diisi dengan bisikan, beberapa orang terkejut sementara beberapa bersiul melihat penampilannya, mengira dia juga seorang model. Bahkan, mereka mengira dia adalah model papan atas. Namun, Mo Ting hanya menarik Tang Ning dan memberi isyarat padanya untuk duduk di samping. Tang Ning berjuang sedikit saat dia menatap mata Mo Ting yang seperti berlian hitam. Hanya butuh beberapa detik sebelum dia menyerah dan dengan patuh duduk di kursi, meninggalkan segalanya untuk ditangani pria ini. Long Jie sangat senang dia diam-diam bertepuk tangan pada dirinya sendiri. Sekarang bos ada di sini, penyelamat Tang Ning telah tiba. Seperti yang diantisipasi, Mo Ting hanya berjalan ke fotografer dan berkata, telah dinyatakan dalam pasal 3.2 dan 6.4 kontrak bahwa jam kerja Tang Ning adalah dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Jika Anda perlu bekerja di luar jam ini, itu tidak boleh melebihi 2 jam. Apakah Anda ingin melanggar kontrak? Untuk mempercepat pengambilan gambar, sang fotografer memang menolak jam istirahat yang sah bagi para model. Tapi, tidak ada model barat yang membuka mulut untuk memprotes. Jadi, sang fotografer menjawab, semua orang bekerja keras untuk menyelesaikan pemotretan ini. Apakah Anda berharap semua orang menunggu Tang Ning? Hanya karena mereka bersedia ditindas olehmu, itulah masalah mereka. Tang Ning kami berbeda. Kami akan bekerja sesuai kontrak. Setelah berbicara, Mo Ting berbalik dan mendekati Tang Ning saat semua orang tersentak, bisakah kamu masih berjalan? Tang Ning menatap tumitnya. Saat dia hendak menjawab, Mo Ting melingkarkan lengannya di pinggangnya dan menggendongnya secara horizontal. Hei, selama ini kita berbicara, kamu belum memberitahu kami siapa kamu. Fotografer itu mengejar mereka. Dia hanya diberitahu bahwa Tang Ning membawa seorang asisten dan beberapa pengawal. Manajer Tang Ning.
Long Jie tersenyum sambil mengikuti di belakang keduanya. Setelah menggertak istri bos seperti ini, akan mengejutkan jika dia tidak kesal. Tak perlu dikatakan, Long Jie sekali lagi kagum dengan Mo Ting. Selama penandatanganan kontrak, Fang Yu adalah orang yang telah membaca kontrak. Namun, menurut kepercayaan bos ketika dia mengingat istilah-istilah itu, kata itu mengalir keluar dari mulutnya dengan lancar seolah dia telah menghafalnya sepenuhnya. Tang Ning bersandar ke pelukan Mo Ting saat dia menempatkannya ke dalam mobil. Melihat ekspresi marah di wajahnya, dia tidak bisa tidak bertanya, apakah kamu benar-benar akan menjadi manajerku? Pilihan apa lagi yang kumiliki, Nona Tang? Mo Ting bertanya saat dia mulai mengemudi. Biasanya dia akan memanggilnya, Mrs. Mo. Sepertinya, dia benar-benar membuat perbedaan yang jelas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Aura manajernya langsung bisa dirasakan. Sekarang pekerjaan selesai, bisakah manajer mau menyelesaikannya? Mo Ting menoleh untuk melihat Tang Ning sambil menghela nafas. Dia tidak tahan untuk menyalahkannya atas apa yang telah terjadi. Terhadap orang yang dia cintai, bahkan jika dia marah, dia tidak akan bisa mengatakan kata-kata kasar apapun. Tidak lama kemudian, mereka kembali ke hotel. Begitu mereka memasuki suite hotel, Mo Ting langsung menekan Tang Ning di tempat tidur dan memaksakan ciuman di bibirnya. Setelah menikmatinya sebentar, dia akhirnya pindah dan berlutut di samping tempat tidur untuk membantunya melepas sepatunya. Melihat tumit dan telapak kakinya penuh lecet dan luka, hatinya hancur. Tidak lama kemudian, Tang Ning duduk dari tempat tidur dan mendekati Mo Ting dari belakang untuk melingkarkan lengannya di leher Mo Ting saat tubuhnya menempel pada Mo Ting. Aku belum pernah melihat kakimu dalam keadaan baik sebelumnya. Kamu tahu fotografer itu menindas, kenapa kamu terus bekerja? Mendengar keluhannya, Tang Ning tiba-tiba tertawa. Saat aku bekerja, semuanya buruk. Kakiku sakit, perutku sakit, dan kepalaku pusing. Tapi, setelah melihatmu, semuanya menjadi lebih baik. Mo Ting merasa tak berdaya, dia tidak bisa terus marah padanya. Dengan punggung masih menghadapnya, dia berdiri dan berjalan ke jendela dari lantai ke langit-langit. Aku tidak akan membiarkan siapapun menggertakmu lagi. Selama pemotretan, jika saya membalas, saya pasti akan membuat fotografer dan model lain tidak menyukai saya. Saya tidak yakin apa yang akan mereka lakukan di balik layar. Jadi, sebelum Anda tiba, saya hanya bisa memilih opsi teraman. Saya yakin Anda mengerti. Ditambah lagi, manajer Mo, cepat dan pulang kerja. Kamu terlalu banyak bicara. Aku ingin suamiku kembali. Dengan memunggunginya, dia dengan lembut menggelengkan kepalanya beberapa kali. Bagaimana kamu bisa mengeluh bahwa aku juga berbicara banyak? Kapan kamu pernah melihatku begitu peduli pada orang lain? Jangan terlalu memikirkannya. Ayo mandi. Mo Ting berhenti bicara, dia tahu Tang Ning lelah. Jadi setelah mandi bersama, dia menggendongnya keluar dan membaringkannya di tempat tidur. Aku tinggal di seberang, jika kamu butuh sesuatu, hubungi aku. Tang Ning langsung terjaga, kamu tidak tidur denganku. Selama masa kerjamu, mari kita berpegang pada kontrak. Mo Ting memasukkannya ke tempat tidur dan mematikan lampu. Tang Ning memperhatikan saat Mo Ting pergi dan tersenyum. Semua ketakutan yang awalnya dia rasakan telah hilang sama sekali. Bab 227, karena tubuhnya sempurna. Keesokan harinya, karena Tang Ning bekerja jam 8 pagi, dia bangun jam 6.30 pagi. Dia menginstruksikan Long Jie untuk membuat sarapan sebelum diam-diam membawanya ke suite Mo Ting. Karena Mo Ting langsung bergegas ke studio fotografi setelah mendarat kemarin, dia tidak punya waktu untuk mengatur pakaian dan dokumennya. Pada saat ini, mereka berserakan di sofa. Tang Ning tahu dia lelah, jadi dia dengan lembut merapikan semuanya dengan rapi sebelum meletakkan sarapan yang harum di atas meja di luar kamar tidurnya. Akhirnya, dia berjalan tanpa alas kaki ke tempat tidur Mo Ting dan duduk di tepinya sebelum dengan lembut mengusap wajahnya yang menarik. Mo Ting sepertinya sudah bangun sejak lama. Saat dia merasakan jari-jarinya memanjat wajahnya, dia meraihnya dan meletakkan kepalanya di pahanya. Hati Tang Ning sakit saat dia memainkan rambutnya sebelum mengaitkan tangannya dengan tangan kirinya yang bercincin. Sebentar lagi, Long Jie akan menemaniku syuting. Tetap di sini dan istirahat, oke. Tidak hari ini, jawab Mo Ting dengan makna ganda. Tang Ning menundukkan kepalanya dan menatap jam tangan di pergelangan tangannya, masih pagi. Jadi dia berbaring di tempat tidur dan memeluk Mo Ting. Hari ini Anda tidak akan bertanya mengapa saya bersikeras menjadi manajer Anda.
Tang Ning berpikir sejenak dan menjawab dengan senyum manis, apa yang sudah selesai, aku akan mempercayai keputusanmu. Bahkan jika aku takut dan ragu, aku tidak akan menjadi orang yang menyeretmu. Jika kamu tidak takut, lalu kenapa aku harus takut? Ya, jangan takut. Jika saya menjelajahi seluruh industri hiburan, tidak ada manajer yang mampu seperti saya. Kalau begitu, apa yang harus membuat saya tidak puas? Ting, Anda telah memberi saya kepercayaan diri, mengajari saya untuk meletakkan kepura-puraan palsu dan membantu saya membangun kulit luar yang kuat. Anda telah membuat saya lebih baik. Mo Ting diam-diam memegang tangan Tang Ning tanpa sepatah kata pun. Hubungan antara suami dan istri selalu saling tergantung, itulah cara untuk membuat satu sama lain lebih baik. Pasangan itu berbaring seperti ini selama 40 menit. Agar tepat waktu ke studio fotografi pada jam 8 pagi, Mo Ting akhirnya menarik spray dan bangun. Tapi, karena dia punya kebiasaan tidur telanjang, pipi Tang Ning pasti memerah. Mo Ting tertawa lembut saat dia mengaitkan dagu Tang Ning di tangannya dan menginstruksikan, aku akan mandi, bantu aku memilih pakaian. Kita sudah lama menikah, apa kau belum terbiasa dengan tubuhku? Kau benar-benar tersipu. Karena itu tubuh yang sempurna. Setelah memberikan tanggapannya, Tang Ning berjalan ke lemari dan mengambil satu set pakaian yang baru saja dia tempatkan di dalam belum lama ini. Jam 8 pagi, Tang Ning dan yang lainnya tiba di studio fotografi, tepat waktu. Tang Ning dengan cepat masuk ke dalam keadaan pikiran yang benar dan mulai menyiapkan pakaian dan riasannya. Namun, situasinya sangat berbeda dengan hari sebelumnya. Saat Mo Ting hadir, sang fotografer menahan diri sedikit. Dia menahan diri tanpa alasan lain, tapi hanya karena aura berbahaya yang terpancar dari tubuh Mo Ting. Di depan Tang Ning, Mo Ting bersikap lembut dan perhatian seperti biasanya, dia perhatian sampai ke detail terkecil. Tapi, di depan orang luar, dia tetaplah raja yang tidak bisa didekati, seperti matahari yang tidak bisa dilihat secara langsung. Siapa laki-laki itu? Rupanya, dia adalah manajer Tang Ning. Dia tidak terlihat seperti itu. Dengan wajahnya yang hebat, kenapa tidak? Haruskah kita menggodanya? Staf di studio berbisik di antara mereka sendiri saat mereka bekerja, beberapa bahkan ingin menggoda Mo Ting secara pribadi. Namun, bahkan sebelum mereka mendekatinya, mereka ketakutan tak bergerak oleh tatapan tajam Mo Ting. Long Jie berdiri di samping Mo Ting menikmati kemuliaan. Sangat memuaskan, dengan penampilan bos, tidak ada yang berani memandang mereka dengan enteng lagi. Mereka menghabiskan sepanjang hari di studio. Sambil memantau pemotretan, Mo Ting mengeluarkan karyanya sendiri dan mulai mengerjakannya. Menjelang malam, Stenson dan orang-orang yang bertanggung jawab lainnya datang untuk mengunjungi lokasi syuting dan memeriksa perkembangannya. Namun, begitu mereka tiba, mata mereka langsung tertuju pada Mo Ting. Stenson merasa dia pernah melihat pria ini sebelumnya. Dia memiliki rasa keakraban. Dia bahkan berbalik untuk menanyai asistennya dengan tenang. Pada akhirnya, asistennya menjawab, Tuan, dia adalah presiden dari agensi Hairui Entertainment yang terkenal, Tuan Mo Ting. Tidak heran, Stenson segera mengingat pria yang dia ajak bicara di telepon, manajer Tang Ning juga memiliki nama keluarga, Mo. Mungkinkah? Stenson tidak menunda. Dia berjalan lurus ke arah Mo Ting dan mengulurkan tangannya, aku tidak pernah berharap Presiden Mo muncul, maaf karena tidak menyadarinya. Kamu terlalu sopan, Tuan Stenson. Tang Ning kami telah mengganggumu. Tidak, tidak sama sekali, dia sangat berbakat, Stenson tidak menahan pujiannya. Sayang sekali Tang Ning tidak dalam kondisi terbaiknya hari ini. Mungkin karena dia bekerja terlalu lama kemarin. Kalau tidak, dia akan bisa tampil lebih baik hari ini, Mo Ting mengisyaratkan. Begitu Stenson mendengar ini, dia langsung mengerti kata-kata Mo Ting, jangan khawatir Presiden Mo, Excalibur Ki pasti akan membantu Tang Ning mempertahankan suasana kerja yang menyenangkan. Stenson diam-diam menghela nafas pada dirinya sendiri dan senang dia tidak memilih Qin Yu. Model Tang Ning ini tampaknya tidak memiliki kekuatan apapun, tetapi, siapa sangka, dia sebenarnya memiliki kemampuan untuk membuat CEO agensi hiburan terkenal di dunia menjadi manajernya. Dia pasti memiliki masa depan yang menjanjikan. Ini adalah cara Hairui mengawal Tang Ning melalui semua kompetisi yang dihadapinya. Aku ingin tahu apakah Mo Ting akan memberiku kehormatan untuk berbagi makan malam-malam ini. Dengan senang hati. Tapi,
Saya mungkin membawa pasangan wanita, Mo Ting menjawab dengan sopan sebelum menatap Tang Ning dengan lembut. Stenson tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Namun, ketiganya akhirnya tidak berhasil makan malam bersama, karena malam itu, sebuah skandal yang sangat memalukan dirilis di Beijing mengenai Huo Jingjing. Seorang reporter hiburan mengungkapkan bahwa Huo Jingjing telah hidup bersama dengan seorang pecandu judi selama 10 tahun. Tidak hanya itu, mereka juga mengklaim bahwa dia melakukan aborsi berkali-kali untuk pria ini dan sering dipukul olehnya. Setelah melihat berita ini, Tang Ning mulai memikirkan kata-kata yang dikatakan Huo Jingjing padanya di klub, jangan ungkapkan, pasti jangan, mengungkapkannya. Baru beberapa hari berlalu, dan Huo Jingjing dalam masalah. Dia adalah seorang supermodel internasional, namun dalam semalam dia tiba-tiba terikat dengan seorang penjudi. Selain itu, banyak skandal muncul tentang dirinya, membuat reputasinya anjlok. Hairui segera menggunakan metode PR mereka untuk memblokir 70-80% skandal, tetapi keributan masih terjadi. Nyatanya, itu lebih buruk daripada insiden Han Siner Tang Ning. Beberapa orang bahkan mulai mengabarkan bahwa semua ini terjadi karena Tang Ning telah bergabung dengan Hairui. Perusahaan manapun yang dia ikuti pada akhirnya akan memiliki akhir yang tragis. Kekalahan Chengtian Entertainment adalah contoh sempurna. Sampah. Setelah melihat beritanya, Long Jie langsung melempar ponselnya ke satu sisi. Tang Ning tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan dirinya sendiri. Saat ini, dia lebih mengkhawatirkan Huo Jingjing. Di dalam ruang belajar, Mo Ting sedang melakukan konferensi video dengan atasan Hairui. Selama konferensi, dia menginstruksikan Fang Yu untuk menangani segala sesuatu yang berkaitan dengan insiden Huo Jingjing. Namun, meskipun mereka berhasil menekan skandal itu, mereka tidak memiliki cara untuk membalikkan kerusakan yang telah dibuat oleh rumor tersebut pada Huo Jingjing. Tang Ning tidak tahu mengapa dia tiba-tiba merasa sedikit takut. Dia takut jika dia dan Mo Ting mengungkapkan hubungan mereka, semua yang akan menunggu mereka adalah kekacauan dan pertumpahan darah. Jadi, Tang Ning meminta nomor telepon Huo Jingjing pada Mo Ting. Setelah merenung sejenak, dia meneleponnya. Bab 228, hanya karena Anda presiden, apakah itu berarti Anda bisa menipu? Tang Ning mengira Huo Jingjing tidak akan mengangkat teleponnya. Tapi dia tiba-tiba mengangkat. Itu Tang Ning, takut Huo Jingjing akan menutup telepon, Tang Ning segera mengungkapkan identitasnya. Aku tahu, suara Huo Jingjing sedikit serak. Jelas sekali dia habis menangis. Namun, suaranya juga mengandung rasa keras kepala, sepertinya dia tidak benar-benar putus asa. Skandal itu. Semua yang mereka katakan dalam skandal itu benar, Huo Jingjing tampaknya akhirnya menemukan seseorang untuk diajak mengobrol sambil melanjutkan hukuman Tang Ning. Supermodel internasional yang terkenal, Huo Jingjing merawat seorang penjudi di rumah. Selain itu, dia telah melakukan aborsi 3 kali dan sering dipukuli. Dia dan saya bertemu ketika kami berusia 17 tahun dan kami mulai berkencan ketika kami berusia 18 tahun. Saat itu, saya tidak pernah bermimpi menjadi supermodel. Namun, saya tidak kaya secara finansial. Jadi, ketika orang tua saya berada di butuh uang, dia menyarankan saya menjadi model. Dia bahkan melakukan semua yang dia bisa untuk membantu saya menemukan sumber daya. Kami bahagia dalam beberapa tahun pertama kami. Tang Ning, kami bahkan lebih bahagia daripada kamu dan Mo Ting. Namun, dengan godaan industri ini yang semakin meningkat, dia akhirnya tidak bisa menahannya dan tidur dengan model lain. Namun, aku sangat pelit sehingga aku tidak bisa membiarkannya pergi. Masalahnya adalah, setelah majikannya meninggal, dia bahkan menyimpulkan bahwa akulah yang berada di belakangnya. Sejak hari itu, dia tidak pernah menatap mataku sekalipun. Petik 2. Aku bahkan tidak ingat sudah berapa tahun. Petik 2. Aku menepati janji yang awalnya kubuat padanya dan telah meninggalkan setengah gajiku di rumah. Namun, aku tahu dia hanya mempertaruhkan semuanya. Dia juga sering minum, dan sekali dia mabuk, dia akan memukulku. Ada banyak hari ketika saya berpikir untuk mengakhiri hidup saya. Saya pikir segalanya akan lebih baik, semuanya akan berakhir. Sampai saya bertemu dengan manajer saya saat ini, dia mengeluarkan potensi saya. Adapun Hairui, mereka menerimanya saya dan melatih saya. Saya bahkan berpikir pada satu tahap, selama sisa hidup saya akan bersedia bekerja seperti kuda untuk Presiden Mo. Saya tidak pernah berpikir semuanya akan terungkap suatu hari nanti.
Sulit merahasiakannya untuk waktu yang lama. Tang Ning mendengarkan saat Huo Jingjing membagikan pengalamannya. Dia bisa membayangkan, agar seorang wanita dengan statusnya terus menempel pada suaminya, betapa dalamnya cintanya pada pria itu. Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Dia yang membeberkan skandal itu. Itu karena saya menolak memberinya uang. Saya tidak bisa. Sial. Tang Ning mengutuk di dalam. Dia tidak kurang dari Han Yufan. Sekarang setelah aku melepaskan semuanya, aku merasa jauh lebih baik. Tang Ning tidak mengerti mengapa Huo Jingjing sangat mempercayainya. Mungkin karena mereka berdua mengalami kesulitan sehingga mereka merasa bisa berhubungan satu sama lain. Saya akan secara resmi mengumumkan bahwa saya berhenti dari Hairui. Saya tidak ingin melibatkan teman dan keluarga saya, terutama Anda. Saya tahu tidak mudah bagi Anda untuk mencapai posisi Anda hari ini. Tapi saat ini, ada terlalu banyak gosip tentangku, aku. Jingjing, karena Hairui adalah rumahmu, kamu punya lebih banyak alasan untuk tidak meninggalkannya. Tang Ning mencoba menghentikan Huo Jingjing. Aku percaya kamu sudah cukup melihat kehidupan ini. Mungkin kamu lelah dan kesal karenanya. Namun, dengarkan aku, jika aku bisa bertemu Mo Ting, kamu juga bisa menemukan seseorang yang tulus terhadapmu. Bertahanlah di sana. Bertahanlah di sana sedikit lagi. Huo Jingjing tidak menanggapi. Dia hanya tertawa pahit saat dia menutup telepon. Tang Ning meletakkan teleponnya. Hanya memikirkan tentang situasi Huo Jingjing membuatnya gemetar ketakutan, industri hiburan membuatnya takut dan pikiran manusia yang tak terduga membuatnya panik. Saat Mo Ting keluar dari ruang belajar setelah menyelesaikan konferensinya, dia melihat ekspresi pucat Tang Ning. Dia mengulurkan tangannya untuk menopang tubuhnya yang gemetaran dan menyadari tangannya sedingin es. Dia segera membawanya ke tempat tidur. Ada apa? Tang Ning mencengkeram lengan Mo Ting dengan bingung. Orang yang mengkhianati Huo Jingjing adalah pria yang dia cintai selama bertahun-tahun. Dalam sekejap, Mo Ting mengerti apa yang ditakuti Tang Ning. Dia menangkup pipinya di antara kedua tangannya dan mulai menciumnya. Merasakan napas hangat Mo Ting di bibirnya, Tang Ning menutup matanya dan menjadi terjerat pada saat itu. Baru setelah dia merasakan seluruh tubuhnya benar-benar memanas, dia akhirnya menarik diri dari bibirnya. Lebih baik, jauh lebih baik, mata pasangan itu bertemu. Mo Ting tidak perlu mendengar sepatah kata pun dari Tang Ning untuk mengetahui apa yang dia pikirkan. Hairui pasti akan membalas dendam pada Star King dan yang paling penting, mereka akan membuat si pengkhianat menghadapi konsekuensinya. Kalau tidak, harapan apa yang tersisa di dunia ini? Apalagi, yang akan memberi seseorang keberanian untuk bangkit kembali. Setelah Tang Ning menenangkan emosinya, dia menyenggol Mo Ting, lakukan pekerjaanmu. Aku baik-baik saja. Mo Ting tidak menanggapi. Dia hanya menarik Tang Ning dan membawanya ke ruang belajar. Dia akan terus bekerja, tetapi dia tidak akan membiarkan Tang Ning lepas dari pandangannya. Jadi, Tang Ning akhirnya duduk diam sambil mengamati ekspresi serius Mo Ting saat dia bekerja. Setiap keputusan yang dia buat, dia akan mempertimbangkannya dengan cermat. Ini persis seperti pria yang dia kagumi. Setelah Mo Ting selesai bekerja, Tang Ning ingin kembali ke kamarnya, tetapi Mo Ting membawanya ke kamar mandi untuk mandi bersama. Mereka kemudian berbaring di tempat tidur di samping satu sama lain. Tang Ning merasa Mo Ting memeluknya dari belakang dan tidak bisa menahan tawa. Bukankah kamu bilang, selama masa kerjaku kita akan berpegang pada kontrak? Ya, tapi aku presiden. Hanya karena kamu adalah presiden, apakah itu berarti kamu bisa menipu? Tang Ning berbalik, tersenyum sambil menempelkan tubuhnya di atas tubuh Mo Ting. Untukmu, tidak ada yang tidak bisa kulakukan, jawab Mo Ting setelah tertegun sejenak. Kalimat ini, bergema dengan jelas dari ujung kepala Tang Ning ke seluruh tubuhnya, membuatnya membeku karena terkejut. Aku tahu kamu takut kehilangan aku. Tapi, aku lebih takut kehilangan kamu. Tiba-tiba, Tang Ning tertawa cekikikan karena dia menyadari Mo Ting memahami ketakutannya. Ternyata, dia bukan satu-satunya yang takut, Mo Ting juga takut. Jadi, menurutmu mengapa aku bersikeras menjadi manajermu? Itu selalu karena kamu. Semua karena kamu. Hati Tang Ning tiba-tiba dipenuhi dengan sesuatu yang disebut kepercayaan diri. Itu semua berasal dari pemujaan Mo Ting. Karena itu, dia tidak lagi terpengaruh oleh situasi Huo Jingjing. Dia hanya percaya pada perasaan di hatinya. Pria ini adalah orang yang tepat untuknya dan dia pantas mendapatkan cintanya. Aku masih punya 1 hari kerja. Setelah aku selesai,
mari kita kembali ke Beijing bersama. Ting, berjanjilah padaku kau tidak akan membiarkan Star King dan orang itu lolos dari apa yang telah mereka lakukan. Mo Ting tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia memutuskan untuk menanggapi dengan tindakannya saat dia membalik tubuhnya dan menekan Tang Ning dengan kuat di bawahnya. Tang Ning mengaitkan lengannya secara emosional di leher Mo Ting. Saat sampai pada momen seperti ini, pasangan itu sudah lama sinkron. Bahkan gerakan sederhana sudah cukup untuk memahami keinginan satu sama lain. Namun, sebelum mereka melangkah lebih jauh, Tang Ning mau tak mau menggigit bahu Mo Ting. Sepertinya dia ingin meninggalkan bekas abadi di tubuhnya, simbol eksklusivitas. Pria ini eksklusif untuk Tang Ning, jangan ada yang berani menyentuhnya. Bab 229, pasangan itu akan muncul bersama di bandara. Skandal Huo Jingjing menyebar dengan cepat. Bahkan dengan upaya kuat Hairui untuk menekan masalah ini, mereka tidak dapat mengalahkan tingkat paparan 3 skandal sehari. Supermodel internasional satu kali pernah berada dalam posisi yang tidak terjangkau, tetapi karena skandal itu, status Huo Jingjing anjlok dan dia menderita ejekan dan hinaan dari netizen. Dia bahkan secara langsung memengaruhi Hairui. Metode Humas Fang Yu adalah menarik simpati untuk Huo Jingjing. Bagaimanapun, dia awalnya adalah korban. Namun, Huo Jingjing tidak dalam kondisi mental yang positif. Jika dia ingin dia melangkah dengan berani, itu tidak akan menjadi tugas yang mudah. Tubuh mudah untuk diajar, tetapi mengajar hati lebih sulit daripada naik ke surga. Fang Yu belum pernah dikhianati sebelumnya, jadi dia tidak mungkin berhubungan dengan rasa sakit yang menusuk tulang karena dipermalukan. Namun, Tang Ning memahami rasa sakit itu dengan baik. Jadi, Tang Ning berbicara dengan Fang Yu di telepon sebelum Fang Yu pergi ke apartemen Huo Jingjing malam itu. Asisten Huo Jingjing merapikan rumahnya yang berantakan saat Fang Yu berjalan berkeliling dan memeriksa tempat itu. Jejak laki-laki Huo Jingjing tetap ada di rumah itu. Namun, dia telah membuat sejuta lubang pada wanita yang tinggal bersamanya. Jika kamu ingin minum sesuatu, ambil saja dari lemari es. Aku tidak punya tenaga untuk bergerak, kata Huo Jingjing dengan nada putus asa saat dia duduk di atas karpet. Fang Yu mengamati Huo Jingjing dan menemukan pakaiannya tidak rapi, rambutnya berantakan, wajahnya pucat dan matanya tidak bernyawa. Tang Ning memintaku untuk datang, dia bilang kamu membutuhkan seseorang untuk menemanimu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Fang Yu merasa agak canggung, jadi dia melanjutkan, dia cukup usil bukan? Dia bahkan tidak bisa menangani urusannya sendiri. Kurasa dia salah paham. Dia mungkin mengira aku memperlakukannya sebagai teman. Huo Jingjing tertawa getir. Bukankah kamu memperlakukannya sebagai teman? Fang Yu berbalik dan duduk di sofa. Dia menyandarkan sikunya di lengan sofa dan menoleh untuk melihat Huo Jingjing. Aku menghabiskan 1 hari dengan Tang Ning. Itu selama pertarungan untuk sumber daya dengan Star King. Tahukah kamu, di landasan, dia jauh lebih baik daripada Qin Yu. Dia dilahirkan untuk menjadi model. Namun, selama proses seleksi, dia dihadapkan pada berbagai kendala. Sambil menunggu hasil, jika itu kamu akan berbalik dan meninggalkan Milan karena harga dirimu. Bahkan aku siap menyarankan dia menyerah, dia meminta saya untuk nomor telepon klien. Dia secara pribadi memberitahu mereka, jika dia tidak bisa menjadi juru bicara mereka, dia akan merasa sangat menyesal. Saya tidak yakin seberapa tersentuh mereka dengan kata-kata ini, tapi setidaknya, jika itu saya pasti akan memberinya kesempatan. Petik 2. Huo Jingjing mendengarkan dengan tenang saat Fang Yu mengingat semua yang terjadi di landasan dan semua yang terjadi pada Tang Ning. Memang, dalam waktu 1-2 menit yang singkat ini, dia benar-benar melupakan rasa sakitnya. Pikirannya sibuk membayangkan bagaimana jadinya jika dia yang pergi ke Italia. Fang Yu menganalisis ekspresinya dan tersenyum, sejujurnya, kamu masih sangat mencintai kariermu, bukan? Bukannya kamu tidak bisa hidup tanpa menjalin hubungan. Huo Jingjing mengangkat sebotol anggur dan terus mengosongkan isinya ke dalam mulutnya. Dia tidak mengakui apa yang dikatakan Fang Yu, juga tidak menyangkalnya. Tang Ning berkata, diamu memaafkan pria itu untuk terus menyakiti orang-orang di sekitarmu, kamu, orang tuamu, teman-temanmu, Hairui dan Tang Ning. Jika kamu ingin menderita sendiri, silakan saja. Tapi, apakah kamu sudah memikirkan orang-orangnya yang peduli denganmu? Sudah berapa tahun Hairui mendukungmu? Sekarang mereka dipermalukan oleh Star King, di mana hati nuranimu? Setelah mendengar ini,
tatapan Huo Jingjing akhirnya menunjukkan sedikit emosi. Saat ini, semua orang mengabarkan bahwa kamu berada dalam kesulitan ini karena kamu dikutuk oleh Tang Ning. Beberapa penggemarmu bahkan mulai menyerang Tang Ning. Kesalahan apa yang telah dia lakukan? Mengapa dia harus berurusan dengan akibatmu? Huo Jingjing, kamu seharusnya tidak secara terang-terangan menerima bagaimana kamu diperlakukan, pria juga bisa menunjukkan kasih sayang. Seberapa buruk priamu membencimu, sampai dia melakukan kekerasan terhadapmu selama bertahun-tahun. Yang terburuk adalah, kamu melakukannya tidak ada yang salah sama sekali. Mendengar kata-kata ini, Huo Jingjing tiba-tiba menangis. Orang yang dikhianati, adalah dia, orang yang disakiti, adalah dia, dan saat ini, orang yang dihancurkan, juga dia. Fang Yu mendekatinya dan memeluknya, membiarkannya melepaskan air matanya. Huo Jingjing duduk diam sejenak sebelum mengangkat kepalanya dan berkata dengan tegas, apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku akan bekerja sama. Fang Yu menghela nafas lega dan mengungkapkan senyuman, ini lebih seperti kamu, pahlawan wanita kami. Besok pagi, kami akan mengadakan konferensi pers untuk mengklarifikasi seluruh kejadian. Percayalah, selama kamu bekerja denganku, aku dapat menjamin bahwa Star King akan tampil bagus. Huo Jingjing menganggukkan kepalanya, aku akan mengangkat diriku kembali. Fang Yu menepuk pundaknya untuk menunjukkan dukungan. Dia bisa merasakan kekuatan dalam suaranya. Begitu hati seseorang tertusuk dengan ribuan anak panah, mereka tidak terkalahkan, karena mereka tidak lagi takut pada apapun. Pada saat Tang Ning diberitahu tentang keputusan Huo Jingjing, dia sedang menyelesaikan iklannya. Mungkin karena dia dipengaruhi oleh kekuatan kelahiran kembali, dia sangat serius dengan pekerjaannya, dia dalam keadaan pikiran yang sempurna saat dia mencuri pusat perhatian dari model barat di sekitarnya. Biasanya, dalam iklan yang melibatkan model pria dan wanita, karena kehadiran pria yang kuat secara umum, perhatian konsumen biasanya akan tertuju pada mereka terlebih dahulu. Tapi, tatapan Tang Ning sangat mengejutkan, itu lebih liar dan agresif daripada laki-laki. Ini adalah hari terakhir syuting. Setelah semuanya selesai, Tang Ning segera memegang tangan Mo Ting dan berkata, ayo kembali ke Beijing. Kamu tidak ingin istirahat sehari. Aku ingin bersorak untuk Huo Jingjing. Tang Ning memohon izin dari suaminya. Mo Ting tidak punya pilihan saat dia membalik tangannya dan memegangnya erat-erat. Dia kemudian bertemu dengan Stenson untuk terakhir kalinya sebelum memesan penerbangan berikutnya kembali ke Beijing. Namun kali ini, pasangan itu akan tampil bersama di bandara. Mereka tidak lagi harus bertindak sebagai orang asing dan tidak lagi harus memasuki bandara secara terpisah untuk menghindari wartawan. Saat Tang Ning memasuki bandara, dia biasanya memeriksa wartawan, tapi Mo Ting mengingatkannya, berjalanlah dengan benar. Apakah kamu ingin terlihat teduh di foto reporter? Tapi, kau bersamaku. Benar, aku di sini bersamamu. Aku manajermu, bukankah seharusnya aku di sini bersamamu? Mo Ting meletakkan lengannya di bahunya dan menariknya lebih dekat ke arahnya, mencegahnya tersapu oleh kerumunan. Tang Ning melihat ke bandara sibuk yang dipenuhi turis dan menyadari tidak banyak reporter. Dia melepaskan diri dan menatap Mo Ting dengan bergantung sebelum berjalan ke depan, Mo Ting dan Long Jie mengikuti di belakang. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan media. Ketika mereka mencoba menguntitnya untuk foto, dia bahkan tidak mengizinkan mereka untuk mengambil satu bidikan pun. Namun sekarang, ketika mereka tidak lagi mengikutinya, dia mengungkapkan semuanya secara terbuka. Namun, seseorang akhirnya menemukan Mo Ting dan Tang Ning. Mereka mendekati Tang Ning untuk meminta tanda tangan dan bertanya, Saudari Tang, mengapa Anda bersama Presiden Mo? Bab 230, aku akan berjuang untukmu dan membantumu menenggelamkan kerumunan. Tang Ning sesaat sebelum tiba-tiba menjawab dengan nada lembut, karena kita baru saja menyelesaikan beberapa pekerjaan bersama. Gadis itu tersenyum, melompat ke depan Mo Ting dan menyerahkan buku catatannya kepadanya. Kalau begitu, bisakah Presiden Mo memberiku tanda tangan? Ini adalah kesempatan langka. Mo Ting menatap gadis muda itu dan melirik Tang Ning. Tang Ning mengangkat bahu, kaulah yang tidak ingin bersembunyi. Jadi, Anda layak untuk dimintai tanda tangan. Mata Mo Ting menyapu Tang Ning saat dia mengambil pena hitam dari gadis itu. Setelah dia menandatangani namanya, dia berkata kepada Tang Ning, bisakah kita pergi sekarang? Tang Ning tersenyum. Menjadi lebih berhati-hati dari sebelumnya, dia memakai kacamata hitam dan masker wajah sebelum naik ke pesawat.
Karena kita sudah kembali ke China, mari kita hadiri upacara penghargaan Super Ken sebagai tamu. Super Ken adalah peringkat model berpenghasilan tertinggi dalam 1 tahun terakhir. Nama Huo Jingjing ada di daftar teratas. Namun, dengan keadaannya saat ini, jika dia pergi sendirian, itu akan sangat mengkhawatirkan. Jadi, Mo Ting mengatur agar Tang Ning juga hadir. Bukan hanya karena dia ingin dia melihat perbedaan antara dirinya dan model peringkat 3 teratas, tetapi juga agar dia bisa mendukung Huo Jingjing. Pada hari itu, dia akan bergerak. Dia akan memanfaatkan upacara penghargaan Super Ken untuk secara resmi mengumumkan perannya sebagai manajer Tang Ning. Dengan melakukan ini, dia akan mengangkat status Tang Ning ke posisi tertinggi sepanjang masa. Aku akan membiarkanmu memutuskan. Tang Ning sepenuhnya mempercayai Mo Ting saat dia menjawab dengan suara lelah. Mo Te melingkarkan lengannya di tubuh Tang Ning dan mencium keningnya. Pada saat ini dalam pikirannya, dia tidak ingin memikirkan hal lain. Dia hanya ingin memberikan yang terbaik untuknya. Karena popularitas Huo Jingjing, media menempatkan semua fokus mereka pada konferensi pers Hairui yang akan datang. Tidak banyak orang yang menyadari Tang Ning dan Mo Ting sedang dalam perjalanan kembali ke China. Sepanjang perjalanan pulangnya, Tang Ning terus-menerus mendengar percakapan serupa, berhentilah mengatakan Huo Jingjing itu menyedihkan. Siapa tahu, mungkin dia adalah seorang penjudi yang lebih besar lagi, hanya saja dia pandai menyembunyikannya. Aku tidak pernah menyangka kehidupan supermodel akan berantakan seperti ini. Dia bahkan melakukan 3 aborsi. Dia mungkin tidak bisa punya anak lagi. Jelas, betapa menjijikkannya. Setelah mendengar kata-kata ini, Tang Ning tiba-tiba mencemooh. Dia memikirkan saat-saat dia menjadi topik diskusi orang lain di sekitar meja makan. Tiba-tiba dia menemukan, hal yang paling menyedihkan adalah, semua orang ini mengira mereka tahu segalanya, tetapi mereka tidak tahu penderitaan dan ketidakberdayaan yang terjadi di balik pintu tertutup. Pada kenyataannya, selebriti memiliki musuh paling banyak. Sambil duduk di van perusahaan, Tang Ning tiba-tiba memegangi lengan Mo Ting. Hanya ketika Mo Ting ada, apakah dia merasa yakin? Mo Ting meletakkan kepala Tang Ning di pangkuannya dan dengan lembut membelai rambut hitamnya dengan tangannya yang hangat. Aku akan membangunkanmu saat kita tiba di rumah. Tidak, Ting. Kamu harus menyelesaikan masalah di Hairui. Masalah seperti ini tidak mengharuskanku untuk turun tangan, jawab Mo Ting dengan nada dingin. Trik kecil yang dimainkan oleh Star King tidak menahan beban apapun di matanya. Fang Yu bisa mengatasinya. Kalau begitu, aku ingin melihat Huo Jingjing. Di antara kita para wanita, kita perlu sedikit dari hati ke hati. Mo Ting tidak menolak. Dia hanya meminta Lu Ce untuk mengambil mobil yang tidak terlalu mencolok dari garasi mereka dan mengantar Tang Ning ke rumah Huo Jingjing. Namun, rumah Huo Jingjing dikepung oleh wartawan. Huo Jingjing tidak punya cara untuk meninggalkan rumahnya dan Tang Ning tidak punya cara untuk masuk. Jadi, Tang Ning menelepon Huo Jingjing. Tidak lama kemudian, Huo Jingjing yang menyamar dengan hati-hati menyelinap keluar melalui pintu keluar rahasia dan menaiki mobil Tang Ning. Lu Ce mengantar kedua wanita itu ke tempat yang damai di tepi laut. Huo Jingjing mengenakan syal yang melilit wajahnya sepanjang waktu. Bahkan ketika tidak ada orang di sekitar, dia tetap tidak menghapusnya. Tang Ning sepertinya sudah menebak ada yang tidak beres. Dia langsung menarik syal dari wajah Huo Jingjing dan menemukan wajahnya dipenuhi luka dan memar. Apakah kamu dipukul lagi? Huo Jingjing melemparkan syalnya ke pantai saat dia batuk darah. Aku bertengkar dengan Aastris Sole. Akibatnya, dia sangat marah hingga ingin membunuhku. Jadi, aku menemukan kesempatan untuk kabur. Tang Ning menatapnya dengan tenang, tanpa sepatah kata pun. Huo Jingjing bersandar di bagian depan mobil saat air mata mengalir tak terkendali di pipinya. Dia menginginkan semua asetku. Kalau tidak, dia akan mengekspos foto seksual kita. Aku benar-benar ingin bunuh diri dan membawanya bersamaku. Aku terlalu lelah. Terlalu lelah. Tang Ning memandang Huo Jingjing dan bertanya dengan nada serius, katakan dengan jujur, bagaimana nyonya brengsek itu mati? Dia dipukuli sampai mati di jalanan. Dia mengira saya telah menyewa orang untuk melakukannya. Bukankah kamu pergi menyelidiki kebenaran sesudahnya? Tang Ning bertanya. Tentu saja. Tapi, meski begitu, aku membutuhkan seseorang untuk mempercayaiku. Tang Ning mengungkap inti masalahnya. Mungkin inilah kunci untuk melawan pria itu. Ceritakan semua bukti yang Anda miliki dan perintahkan beberapa orang untuk menyelidiki lebih lanjut. Jingjing,
Cara terbaik untuk menuai balas dendam pada si brengsek itu adalah dengan membuatnya merasa menyesal. Kamu harus membuatnya berbalik dan memohon padamu, sementara kamu bahkan tidak akan meliriknya lagi. Kamu masih sama kamu, supermodel terkenal. Masih ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Huo Jingjing memandang Tang Ning dan tiba-tiba terkesan dengan pikirannya yang jernih, terutama ketika dia menyarankan untuk membuat si brengsek itu merasa menyesal. Sudah berkali-kali di masa lalu ketika dia terbangun di tengah malam dan tergoda untuk mencekik pria di sampingnya. Namun, pada akhirnya, dia tidak cukup kejam. Kali ini, dia tidak akan begitu lemah. Dia menutup matanya dan setuju dengan ide Tang Ning. Oke. Setelah berbicara, Huo Jingjing memandang Tang Ning dan tiba-tiba mulai tertawa dan menangis. Apakah kamu selalu setenang ini? Atau, apakah itu karena pelatihan dari presidenmu? Dia menarikku dari neraka. Dia memberiku kesempatan baru untuk hidup. Tang Ning, kamu dan presidenmu harus terus mencintai satu sama lain. Terkadang, melihat orang yang sedang jatuh cinta memberi kekuatan pada orang lain. Itu membuat seseorang percaya bahwa mereka juga dapat menemukan cinta. Tang Ning berbalik dan berdiri berdampingan dengan Huo Jingjing. Aku akan berjuang untukmu dan membantumu menenggelamkan kerumunan. Ayo kembali. Fang Yu telah mengadakan konferensi pers. Tang Ning berpikir sejenak dan tiba-tiba menyarankan, jangan pergi ke konferensi pers, mari kita pergi ke rumah sakit saja, jika kamu ingin memainkan kartu simpati, menangis saja tidak cukup. Kamu harus menunjukkan lukamu kepada sesama betina. Huo Jingjing memahami maksud Tang Ning dan mengangguk setuju. Kedua wanita yang mirip tidak perlu mengatakan sepatah kata pun pada saat ini, mereka adalah teman yang cukup baik, bahkan, mereka bisa dibilang seperti saudara perempuan. Setelah itu, Tang Ning kembali ke Hyatt Regency. Tidak lama kemudian, pembaruan berita hiburan baru dirilis, tepat sebelum konferensi pers, Huo Jingjing telah menerima luka baru dan tampaknya diancam untuk tutup mulut. Mengikuti di belakang pembaruan berita, Fang Yu mengungkapkan bukti kebenaran, itu adalah buku harian pribadi Huo Jingjing. Buku harian itu ditulis dari sudut pandang seorang wanita yang telah terluka selama bertahun-tahun. Itu mencatat semua penderitaan dan penindasan yang dia alami. Setelah pengungkapan buku harian itu, banyak orang merasa bisa berhubungan. Terutama wanita, begitu mereka membacanya, beberapa bahkan mulai menangis. Sekering yang memulai reaksi ini adalah luka Huo Jingjing. Rekan wanita segera tersulut dengan kekuatan tempur yang mengerikan. Tidak lama kemudian, opini publik mulai bergoyang.